Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Melani Bari, NIM 2010204015. Dosen pengampu Bapak Hendra Ladiman SSI MPD. Ada pula materi yang saya akan menjelaskan tentang siklus biokimia 1-2. Untuk topik yaitu yang pertama yaitu tipe daun dan pola siklus biokimia. Yang kedua, kajian kuantitatif siklus biogeokimia. Yang ketiga, siklus sedimen. Yang keempat, siklus Sahara dalam tropik. Pembahasan biogeokimia terbagi menjadi 3 kata, yaitu yang pertama bio, artinya organisme hidup. Yang kedua geo, yaitu bumi. Dan kimia, zat atau unsur kimia. Jadi geokimia, siklus zat kimia dari bio ke geo atau dari geo ke bio atau memutar berbentuk dalur. Biogeokimia secara ekologi diartikan sebagai kajian tentang daur atau peredaran secara timbal baik antara komponen hidup dan komponen tidak hidup. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut siklus organik dan anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Fungsi siklus biogeokimia. Nomor 1. Fungsi dari daur biokimia merupakan sebagai menjaga kelangsungan hidup dari bumi, sebab materi hasil dari daur biokimia ini dapat dipergunakan oleh seluruh komponen yang telah tersedia di bumi seperti abiotik dan biotik. Berikut ini contohnya dari siklus biogeokimia. Oke. Tipe dan pola dalur biokimia. Yang pertama, tahu karakteristik. Pertama, aliran energi berjalan satu arah. Yang kedua, aliran material atau nuclear siklus. Yang ketiga, unsur hara yang terlibat dalam siklus biogeokimia berada lebih cepat dibandingkan dengan unsur hara yang berada pada sumber. Nah, yang pertama, daur nitrogen, yaitu mikroorganisme berperan penting di dalam siklus N. Kedua, N berpecah dari bentuk organik ke mikroorganik oleh bakteri pengurai. 3. N masuk ke udara dalam bentuk bakteri denitrifikasi. Yang keempat, hasil rambatan bakteri berupa amoniak dan nitrat dapat diserap langsung oleh tumbuhan. Tahapan daur nitrogen. Yang pertama, fiksasi N di udara difiksasi oleh bakteri pada bintil akar kacang-kacangan menjadi amoniak. Yang kedua, amonifikasi dekom
Foster akan merombak protein menjadi gas amoniak atau NH3 dan garam amonium yang larut dalam air chemical. Yang ketiga, nitrifikasi, yang proses pembentukan di mana ion amonium dioksidasi menjadi nitrat. Yang keempat, denitrifikasi, itu apabila organisme dalam tanah terbatas nitrat dan dengan cepat dapat transformasikan oleh bakteri menjadi gas nitrogen dan oksida nitrogen dan dikembalikan ke udara. Yang kedua itu daun fosfor. Itu merupakan penyusun penting dalam protoplasma. Yang kedua, P merupakan elemen yang lebih langka dibandingkan dengan N. P merupakan mikronuklear yang sangat rawan atau terbatas. Yang keempat, sumber P terbesar adalah bantuan endapan fosfor yang tercuci atau tererosi sedikit demi sedikit dan masuk ke dalam ekosistem. Tahapan daun fosfor. Fosfor terdapat di dalam bentuk ion fosfor atau PO4. Adanya peristiwa erosi dan pelapukan. Yang ketiga, adanya pergerakan dasar bumi. Yang keempat, di daratan tumbuhan mengambil fosfor yang terkandung di dalam tanah. 5. Herbivora mendapatkan fosfor dari tumbuhan. Yang keenam, seluruh hewan mengeluarkan fosfor melalui urin dan fase. 7. Bakteri dan jamur mengambil fosfor anorganik atau mineral lainnya. Yang ketiga yaitu belerang atau sulfur. Sedimen merupakan sumber utama es. Hanya sedikit sulfur yang berasal dari atmosfer. Peranan mikroorganisme sangat penting pada siklus sulfur. Tahapan daun belerang atau sulfur. Yang pertama, di dalam sulfur ditemukan sebagai unsur murni. Yang kedua, sulfur terdapat di udara karena adanya aktivitas gunung berapi dan bahan bakar. Yang ketiga, tumbuhan mendapatkan sulfur dari tanah. Yang keempat, penguraian organisme yang mati menghasilkan gas H2S. Yang kelima, sulfur direduksikan oleh bakteri terlibat dalam daur sulfur. Kemudian H2S digunakan bakteri. Yang kedua, kajian kuantitatif dari siklus biokimia. Bisa kita lihat di sini. Pada umumnya, waktu daur ulang air, unsur pada suatu danau kecil atau dangkal hanya memerlukan waktu beberapa hari atau berminggu, sedangkan untuk danau besar memerlukan sampai berbulan-bulan. Itu ada yang kaji adalah ada danau luas, kadar lama, waktu daur ulang atau air, sedimen, ratio antara P dan mengalir P total dalam air. Ini blur.
luff yaitu 0,40 luas, kadar 7,0 untuk waktu daur ulangnya untuk air 5,4, sedangkan sedimen itu 34, dan untuk ratio-nya itu 6,4. Burst adalah luasnya 0,30, kadar lama 6,0, untuk waktu daur ulangnya yaitu di air 7,6. Untuk waktu daur ulangnya sedimen itu 37, dan untuk ratio-nya 4,7. Ces yaitu 2,04 untuk luasnya, kadarnya 3,8. Untuk waktu daur ulang airnya 17,0, dan untuk waktu daur ulangnya yaitu bagian sedimen yaitu 176, dan untuk ratio-nya 8,4. Kajian kuantitatif atas siklus biogeokimia yaitu yang pertama ada 2 gudang fosfor yaitu sedimen dan detritus. Yang ketiga ada 3 komponen paling aktif yaitu air, rumput rawa, dan termasuk yaitu organisme pemakan detritus, peredaran unsur tidak kontinu dan tidak linear. Ada 2 koefisien variabel yaitu D dan C. Koefisien ini mengikuti siklus musim dalam hal pelepasan fosfor. Yang keenam, pada musim panas, fosfor diserap oleh akar rumputan. Ya, kita masuk lagi. Berikutnya, siklus sedimen. Bantuan sedimen adalah bantuan yang berasal dari bantuan sebelumnya atau asalnya karena itu proses dapat dimulai dari pelepukan bantuan. Ada pula tahapan dalur sedimen. Yang pertama, pelepukan. Yang kedua, erosi. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, pengendapan. Yang kelima, tektonik. Yang pertama, pelepukan adalah proses di mana terjadinya penghancur pada bantuan pada permukaan bumi dan pembentukan partikel sedimen. Ada 2 tipe pelepukan sedimen yaitu pelepukan secara fisika dan pelepukan secara kimia. 2. Erosi adalah perpindahan partikel-partikel yang dihasilkan dari pelepukan, umumnya adalah air hujan. Transformasi terjadi setelah partikel plastik dan larutan ion yang telah berbentuk dari pelepukan dan erosi mulai berpindah ke tujuan akhir yaitu ke cekungan sedimen. Beberapa agen transport yang berperan yaitu yang pertama gravitasi, yang kedua arus air, yang ketiga angin, dan lain-lain. Yang keempat, pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan atau dikenal dengan sedimentasi menjadi saat partikel sedimen mulai mengendap di dasar dan terkumpul. Yang kelima, tektonik. Proses tektonik yang menyebabkan terangkatnya lapisan sedimen yang berada di dalam permukaan bumi menuju permukaan, lalu kembali lagi pada proses pelepukan
erosi, dan seterusnya. Siklus selanjutnya siklus hara dan tropik. Pola jalur hara di daerah tropik berbeda dengan di daerah mereka sedang. Di daerah dingin berbagai bagian besar bahan organik dan hara tersedia di dalam tanah atau sedimen. Pada daerah tropik terdapat di dalam bioma mas dan jalur ulang dalam siklus organik dalam sistem. Sebagai contoh, alasan strategi pertanian daerah beriklim sedang yang melibatkan penanaman jenis tumbuh-tumbuhan setelah berumur pendek. Itu saja penjelasan saya. Jika ada kesalahan, salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.